kabar? Kalau kakak bilang halo, semua bilang hai. Dan kalau kakak bilang apa kabar, ini teman-teman semua bilang luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. 3 kali ya? Oke, mulai. Halo. Hai. Hai, halo. Apa kabar semua? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Ya. Jadi baik adik-adik. Di sini sudah ada yang kenal kakak? Ya. Perkenalkan, nama kakak Yosi Yaniwau. Jadi teman-teman semua bisa panggil Yosi. Nah, kakak di sini dari STT GKS Lewa. Dan di sini kakak tidak sendiri, tapi ada teman-teman kakak. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk teman-teman memperkenalkan diri. Shalom, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Ninda. Saya asal dari Lehau. Perkenalkan, nama lengkap saya Noviana Lente, biasa disapa Via. Saya dari SBD. Perkenalkan, nama saya Mersiarina Wadirende, biasa dipanggil Mer, dan saya asal dari Himbauan Raya. Perkenalkan, nama saya Indri Gamadang, biasa dipanggil Indri. Saya asal dari Sumbar Timur. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Bani Damanuna, biasa dipanggil Yuni, saya dari Sumbar Barat. Perkenalkan, nama saya Ani Serambutinya, biasa dipanggil Ani. Saya dari Sumber Tengah. Itu saja. Kembali. Ya, teman-teman semua sudah kenal kakak-kakak yang dari STT? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi teman-teman, karena lagu ini ada gerakannya, saya mengajak teman-teman semua untuk bangun berdiri. Saya minta teman-teman semua untuk tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara
teman-teman, sekarang kita menyanyi satu lagu lagi, dan ini kakak minta untuk kita lebih semangat lagi. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Silakan duduk teman-teman. Masuk dalam doa pembuka yang akan dibawa oleh Kakak Indri. Jadi baik teman-teman, sebelum kita memulai saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan di hadapan Hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dari tempat kediaman kami masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Bapa di surga, pada saat ini kami akan menggunakan materi. Sebelum itu, mari Tuhan tuntun sertai kami dari awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhiri dengan baik. Bapa di surga, kegiatan kami pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, terima kasih untuk Kak Indri yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Dan selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk bangun berdiri dan kita menyanyikan satu lagu lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, semua tepuk tangan. Aku Mengatakannya perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih
Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Nah, teman-teman. Setelah kita menyanyikan lagu tadi, di sini kakak ada satu pertanyaan. Nah, dari lagu tadi yang kita sudah menyanyikan, makna apa atau pesan apa yang adik-adik semua dapatkan dari lagu tersebut? Bagaimana cara menyampaikan Tuhan dalam kepada kawan atau Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Mari kita berikan aplaus. Ya, jadi teman-teman, lagu tadi mengingatkan kita bagaimana kita harus saling mengasihi antara sesama kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk pada materi kita saat ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Nice untuk membawa kita dalam materi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam untuk kita semua. Masih semangat? Kayak yang kurang semangat. Halo. Hai. Halo. Oh, berarti masih konsentrasi. Oke, sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini atau tema pembelajaran kita pada saat ini, yaitu mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah remaja Kristen yang anti bullying. Yang menjadi ayat pendukung kita terambil dari pertama Yohanes 4 ayat 20. Adik-adik bisa buka Alkitab untuk membacanya. Next slide. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar apa sih itu bullying. Ada yang tahu tidak apa itu bullying yang sebenarnya? Ada yang tahu? Katanya perundingan. Ada lagi? Tak aku.
Benar sekali. Nah, jadi yang dikatakan bullying itu adalah perundingan atau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada teman kita. Next slide. Nah, adik-adik di sini kita akan melihat apa sih itu bullying. Nah, bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial. Nah, jadi yang dikatakan bullying adik-adik adalah suatu cara atau perilaku yang tidak baik, yang tidak benar, yang kita terlakukan kepada teman kita, baik itu secara langsung, baik secara verbal. Contohnya ketika kita melakukan pembulian kepada teman kita secara verbal itu kita memberikan julukan nama yang tidak baik dan kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kata gaul atau bercanda saja. Dan kadang juga saya sering ketemu anak muda zaman sekarang ini panggil dia punya teman, dia ada orang tua sudah kasih nama yang begitu bagus, tapi dia memanggilnya dengan kata bercanda saja. Tidak, kata gaul saja ini tidak masalah. Pasti seringkali terjadi ya. Dan juga bullying juga ini adik-adik bisa terjadi baik secara sosial, di mana kita menggunakan media sosial itu bukan dengan cara-cara yang positif untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi kita menggunakan untuk menyakiti orang lain. Baik yang terjadi dalam dunia nyata ataupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman dan tertekan, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Nah, dalam kehidupan kita hari lepas hari adik-adik, terkadang kita tidak mengetahui bahwa ketika kita memanggil teman kita dengan kata bercanda atau kata gaul, di situ kita kan tidak tahu apakah teman kita itu bisa menerima dengan baik kita punya cara pandang, cara kita memanggilnya dengan kata yang kita bilang ini kata gaul, kata sehari-hari supaya kita lebih dekat lagi. Ya, yang memang ketika teman kita menerima hal itu dengan tertawa saja, tetapi kan kita tidak tahu isi hatinya itu bagaimana, sakit atau dia anggap itu hal yang menyenangkan seperti yang kita rasakan. Kita lanjut next slide. Nah, di sini kita akan melihat jenis-jenis bullying. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu bullying, sekarang kita melihat bersama jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama itu bullying secara verbal, yang kedua bullying secara fisik, yang ketiga bullying secara relasional atau sosial, yang keempat bullying elektronik atau bullying cyber. Next slide. Nah, yang pertama kita akan melihat bullying secara verbal. Nah, perilaku ini berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, dan gosipan. Tentu dalam kehidupan kita hari lepas hari, apalagi dalam pergaulan kita atau circle masing-masing. Di sini ada yang anak geng kok? Tidak ada ya? Tapi ada circle masing-masing kan? Pasti ada bestie. Oh, tidak ada. Kalau kakaknya tidak ada, kalau adinona kayaknya ada ya. Nah, di situ terkadang tadi kakak sudah mengatakan bahwa kita seringkali memanggil teman kita itu dengan julukan nama. Tentunya julukan nama yang tidak baik untuk teman kita itu apa ya? Nah, kita panggil teman kita dengan makian. Apalagi saya seringkali ketemu ini anak laki-laki. Dan juga saya pernah mendengarkan orang itu kalau lewat di jalan saya sering dengar dipanggil yang kawan itu dengan julukan nama. Tapi saya dengar sih itu berkesan katanya sih, tapi kalau saya merasa sakit sekali. Oke, dan juga kritikan kejam. Nah, kritikan kejam ini adik-adik seperti pada contoh di sini, di mana ada 3 orang anak laki-laki ini, mereka kan dong punya badan pas-pasan saja. Tapi ketika mereka lihat dia punya kawan yang gemuk sekali, mereka mulai memfitnahnya di situ. Mereka mengatakan dia itu, hei kamu ini terlalu gemuk sekali, kau ini tidak cocok untuk jadi temannya kami, daripada kau menjadi ini apa ya? Beban buat kamu, kau gaya, kau minta makanan terus ini, kau tidak boleh ikut kamu punya geng atau kamu punya circle. Nah,
Yang walaupun terkadang juga kalau ada kita punya teman yang kita buat seperti itu, dia merespon dengan fine saja, dia terima baik-baik saja, tertawa lagi. Tapi kan kita tidak tahu toh, atau ada di sini yang tahu isi hatinya dari teman. Ada kan? Berarti ya ketika kita harus berbicara dengan kawan, kita harus melihat juga bagaimana sih apa yang saya harus lontarkan, apa yang saya harus katakan kepada teman kita. Kita harus bisa bercermin diri. Ketika kita yang merasakan hal seperti itu, ketika kita dibuat seperti itu, bagaimana sih rasanya begitu? Jadi perlu juga untuk bercermin diri. Dan juga penghinaan ataupun gosipan. Nah, teman-teman, gosipan juga ini dia termasuk dalam bullying secara verbal. Nah, ketika ada sebuah circle atau teman atau sekelompok orang itu mereka melakukan gosipan, di situ ketika satu orang itu ketika dia yang digosipin dia dengar, pasti dia akan merasa sakit hati. Atau tidak ada yang sakit hati di sini kalau digosip? Sakit ya. Saya pikir tidak sakit atau aman-aman saja. Kalau kakak kita sakit sih, sakitnya di ulu hati. Nah, seorang yang melakukan bullying verbal, ia akan menjadi awal dari perilaku bullying dengan menggunakan kekerasan. Nah, tanpa kita sadari dengan cara kita yang seperti itu juga merupakan suatu awal di mana kita itu melakukan kekerasan kepada teman kita. Next slide. Yang kedua, bullying secara fisik. Oh, ini sudah berulang kali terjadi, dan bahkan mungkin juga tadi masih terjadi di jalan atau di rumah sama kakak atau adik. Tidak ada? Puji Tuhan. Mungkin di luar sana ada, di sini tidak ada. Nah, perilaku ini menggunakan kekuatan fisik seperti memukul, menendang, menampakkan, menyengkol, dan merusak barang-barang teman. Nah, yang dikatakan bullying secara fisik ini teman-teman, bukan saja kita pukul kita punya teman baru dinamakan bullying secara fisik. Tapi kalau kita rusak dia punya barang, contohnya di sekolah rusak dia punya baju, kasih rusak kalau anak-anak lagi apa ya? Kasih rusak dia punya knalpot motor teman. Apa lagi? Curi dia punya uang, itu juga termasuk dalam pembulian secara fisik. Next slide. Yang ketiga itu bullying secara relasional sosial. Nah, bullying ini adalah pemecahan harga diri korban melalui pengabaian ataupun penghindaran. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, yang dikatakan bullying secara relasional atau sosial ini, di mana seseorang itu dia membuat temannya itu pergaulan relasi sosialnya itu tidak berkembang, tidak berjalan dengan baik. Di mana ini ada contoh, ada 3 orang anak, mereka mengabaikan temannya, mereka menghindari temannya. Contohnya yang seringkali dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Mungkin kalau saya pernah di posisi ini. Kalau adik-adik mungkin tidak. Tidak ada. Nah, jadi yang relasional sosial ini di mana circle itu atau sekelompok orang itu tidak mulai menghindari temannya atau melakukan pengabaian, dia tidak menegur, dan juga ketika temannya itu berbicara dengan dia tidak merespon. Pokoknya diam-diam saja begitu, mendiami temannya begitu. Jadi contohnya ketika ada circle atau sekelompok itu mereka duduk rapi. Baru ketika ada kawan yang mau datang untuk mau bergabung, mereka mulai menghindari teman mereka. Nah, perilaku ini bisa kita lihat dalam sikap-sikap seseorang atau si pembuli itu, di mana lirikan mata, cibiran, dan tertawa mengejek. Nah, adik-adik, bullying relasional sosial ini kita bisa lihat di mana seorang pelaku itu dia mulai memberikan lirikan mata yang tidak baik kepada temannya, penghindaran, tertawa mengejek, dan juga cibiran. Cibiran. Next slide. Yang keempat itu bullying secara elektronik atau bullying cyber. Nah,
Ada yang tahu tidak apa itu bullying cyber? Ada. Contoh gambar yang terlihat di sana, ada yang bisa tebak? Ya, benar sekali. Jadi yang dikatakan bullying elektronik cyber atau bullying cyber ini adik-adik adalah bullying yang dilakukan seorang pelaku melalui media sosial. Entah itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, apa lagi? WA, WhatsApp. Nah, perilaku ini adik-adik di mana seorang pelaku itu dia menggunakan media sosial dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Di mana melalui media ini dia memberikan emoji yang tidak baik dan juga membuat klip-klip video yang tidak benar kepada temannya yang berbau-bau yang tidak baik lah begitu. Terus dia tandai kepada temannya. Nah, di situ juga bisa menyakiti hati sesamanya yang dia bully seperti itu. Nah, adik-adik, setelah kakak sudah sampaikan panjang kali lebar sama dengan tambah-tambah bagi-bagi tadi ini materi, pasti adik-adik dong sudah mengerti toh. Jadi sekarang kakak mau bertanya, satu orang cowok, satu orang cewek, bersedia? Ya, go. Nah, dari materi bullying ini, apa sih menurut adik-adik yang kakak-kakak yang kakak pahami, apa sih itu bullying? Ada yang mau ngomong? Terima kasih. Yang saya pahami dari ilmunya kakak bahwa kita harus menyiapkan kalimat kata untuk menyenangkan atau tidak menyakiti hati sesama. Dan yang kedua juga kita tidak boleh memilih teman yang kaya atau banyak uang, tapi kita harus menerimanya. Agar kita juga punya teman yang berbeda juga, kita harus tetap mengasihi. Dan yang ketiga, kita harus berkoreksi diri sebelum kita menghina atau kita mengejek atau seperti membuli. Itu kita tidak boleh melakukannya dulu. Kita harus mengerti dulu bahwa kalau kita melakukan adalah hal yang berdampak bagi sesama. Dan juga yang keempat, menggunakan sosial media dengan penuh makna dan juga menjadi motivasi bagi semua orang, bukan untuk menyindir, gosip, melakukan hal-hal. Contohnya media sosial itu menggunakan foto orang, baru dibuat dengan akun baru, baru chat yang tidak baik gitu. Itu adalah kita harus menggunakan media sosial dengan penuh makna untuk kita di masa yang lain. Jadi saja. Terima kasih adik Ambu, saya sering belum kenal, maaf. Nah, benar sekali. Jadi ketika kita sudah mengerti bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan baik, marilah kita menggunakan dengan baik supaya menyenangkan hati sesama, terlebih hati. Ya. Sekarang pertanyaan untuk anak laki. Ini bukan pertanyaan sih, cuma mau tes aja. Apakah masih fokus atau tidak? Dari jenis bullying tadi, adakah yang bisa ganti aja. Sebutkan jenis-jenis bullying. Apa sih? Lupa. Kalau dia tidak dilupa. Nah, kalau jenis-jenis bullying itu tadi ada bullying secara verbal, secara fisik, relasional, secara sosial, dan yang terakhir itu elektronik cyber. Oke, next slide. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Insi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan break sedikit sebelum kita melanjutkan materi. Dan kita akan
bermain games yang akan dipandu oleh Kakak Fia. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Halo adik-adik. Masih semangat? Jadi, tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat menarik. Jadi, belum melanjutkan materi, kita break sedikit untuk kita bermain games. Di sini, kakak mau ajak adik-adik untuk kamu berdiri. Kakak dan adik. Teman-teman. Jadi, teman-teman, dalam games kita ini, games ini berpasangan. Jadi di sini kakak mau untuk teman-teman semua harus punya pasangan masing-masing. Jika tidak ada maka cari pasangan. Semua banyak dua-dua. Mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa gandeng dengan adik-adik. Semua sudah bersama? Di sini ada yang tahu permainan tuntun lele? Ya. Sekarang kami berhadapan dengan teman-teman. Tangan selang, tangan yang ya seperti tuntun lele. Sudah. Kalau kakak bilang down, berarti tangan yang di atas turun ke bawah. Bisa? Ya. Kalau kakak bilang down, ini turun ke bawah. Bisa? Tangan ini turun ke bawah. Kalau kakak bilang up, tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau kakak bilang hammer, berarti tangan yang di atas pukul tangan di bawah. Tetapi tangan di bawah harus berusaha jangan sampai karena pasti akan sakit. Ya, sudah siap? Sudah. Down. Tangan. Down. Tidak. Tangan yang di atas turun ke bawah, bukan tangan di tengah ya. Tidak. Sudah sebenarnya tidak seperti ini. Coba jadi cek. Aku kasih contoh dulu ya kawan yang dua ini. Tunggu ya. Satu. Down. Hammer. Kalau kita konsen maka akan kena hammer sakit sudah. Kakak tidak bisa mengobati lagi nanti. Ya. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Down. Makanya yang tidak konsen ini, bagaimana kalau untuk materi ini? Ulangnya 1 kali lagi. Down. Jadi kalau sakit mengobati sendiri ya, karena tidak bisa mengobati. Ya sudah, semua dipersilakan untuk duduk kembali. Ya ternyata dari games tadi banyak juga yang tidak fokus. Tapi semoga kalau materi fokus ya. Kakak kembalikan kepada Elis. Ya, terima kasih banyak untuk Kakak Pia yang sudah membantu kita dalam games. Nah, adik-adik masih semangat? Masih. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini.
waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Mercy. Silakan Kakak. Oke, shalom. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dan sekarang kita akan belajar sebab-sebab bullying. Nah, yang pertama itu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari orang lain. Jadi teman-teman, bullying itu terjadi karena orang lain pernah dibully. Contohnya, ketika seseorang membully teman yang lemah, dia akan setelah itu dia tidak akan mungkin membalas kepada teman yang sama, tetapi dia akan mencari korban lain begitu. Contohnya ini teman yang lebih lemah dari dia begitu. Nah, yang kedua ingin menunjukkan kekuatan atau superior. Nah, teman-teman, yang kedua ini adalah bagaimana seseorang itu ingin terlihat ini dia kuat, dia ini tidak lemah begitu di komplotan atau di contohnya di sekolah, contohnya di kelas begitu. Dia ingin kelihatan lebih kuat atau ini pokoknya lebih lah dari teman-teman yang lain begitu. Nah, yang ketiga itu kecewa karena orang lain tidak berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, yang ini nih maksudnya kecewa karena orang lain tidak berperilaku seperti yang diinginkan. Ketika seseorang itu kecewa begitu dengan orang lain, contohnya orang tua nih, ketika seseorang anak ini kurang kasih sayang dari orang tua, dia akan merasa ini kecewa begitu. Nah, ini rasa kecewanya itu dia akan lampiaskan di teman-teman. Tidak akan mungkin seorang anak melampiaskan emosi atau rasa kecewanya dia itu kepada orang tua. Nah, anaknya ada di sini yang kecewa lampiaskan di orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak akan ada ini anak-anak yang melampiaskan emosi atau rasa kecewanya itu kepada orang tua. Nah, lanjut yang keempat itu dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, teman-teman, ketika seseorang itu ini ingin lebih terlihat ini baik atau lebih kuat dari teman-teman yang lain, dia akan ini didorong untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ketika seseorang membuli ini temannya ini yang lain begitu, dia akan merasa puas. Apalagi ketika ia melihat temannya itu menangis ketika ia bully gitu. Contohnya dia ini katakan dia lemah, dia tidak kuat, dia pokoknya semua yang tidak baik begitu. Nah, yang kelima itu dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, artinya ini seseorang itu ketika ini menghina atau mengganggu kelompok lain begitu. Contohnya ketika dia berada di sebuah kelompok, dia akan merasa seseorang yang berbeda di kelompok tersebut, dia akan ini membuli teman yang ada di situ juga. Nah, ketika ini teman-teman yang tidak sama dengan dia begitu, dia akan merasa minder juga teman yang satu ini. Contohnya, contoh di gambar di sini ada ini seseorang yang ini beda sendiri dari yang lain begitu. Ini yang lain kan pasti ini bajunya keren, pokoknya penampilannya itu lebih keren dari yang satu begitu. Dia akan tidak diinginkan di kelompok tersebut. Nah, ini setelah kita mengetahui apa itu bullying, jenis-jenis bullying, sebab-sebab bullying, dan sekarang kita akan masuk dampak bullying bagi korban. Nah, adik-adik, ketika seseorang dibully itu pasti ada yang punya akibat ketika seseorang dibully. Nah, yang pertama itu terganggu fisik seperti cedera atau terluka. Contoh di gambar di sini, ketika seseorang dibully itu dia akan terluka, tidak ini seperti biasa lagi begitu. Nah, yang kedua itu tertekan psikisnya seperti takut, cemas,
gelisah, dan tidak nyaman dan tertekan. Nah, adik-adik, ketika seseorang mengalami bully itu, dia akan merasa tertekan, tidak percaya diri lagi begitu ketika berada di suatu kelompok atau dimanapun dia berada begitu. Nah, ini berpendapat saja ini ketika ia berpendapat, dia akan tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Nah, ini yang ketiga itu pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, pendiam, dan tertutup. Nah, teman-teman, ketika seorang dibully itu kan dia akan pasti merasa ini pokoknya tidak baik atau tidak terkenal sama ke teman-teman yang lain. Dia akan merasa bahwa dia itu tidak pantas ada di kelompok yang teman-teman yang lain ada begitu. Nah, di situ dia akan lingkungan sosial ini untuk berkomunikasi itu dia akan susah begitu. Ini seperti dia akan merasa minder, dia lebih memilih untuk menyendiri tanpa adanya komunikasi antara teman yang lain. Next slide. Nah, yang terakhir itu terganggunya prestasi belajar, nilai jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir ini terganggunya prestasi belajar. Ketika seseorang dibully itu, dia akan terganggu prestasi belajarnya karena dia akan memikirkan apa yang teman-teman omong begitu. Dia akan tidak fokus untuk belajar. Kadang saja kerja tugas saja dia akan lupa kayak gitu karena dia akan lebih memikirkan apa yang teman-teman omong, apa yang teman-teman pokoknya yang dijelekkan kayak gitu, dia akan jadi pikir itu dibandingkan dia punya tugas kayak gitu. Next slide. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying bagi korban, dan sekarang kita akan belajar cara menghadapi bullying. Nah, teman-teman, ketika kita dibully, ini ada juga dia punya cara untuk mengatasi begitu. Nah, yang pertama itu jadilah seseorang yang memiliki ketahanan diri yang kuat. Jadi, teman-teman, kita harus memiliki ketahanan diri yang kuat. Jangan kita terlihat lemah supaya orang lain tidak membuli kita begitu. Ketika kita terlihat kuat kayak gitu, itu akan ketika orang mau bully kita itu dia akan merasa wah dia tidak bisa dibully kayak gitu. Nah, yang kedua itu bersikap tenang jika ada yang mengganggu dan jangan terbawa emosi. Ketika kita dibully, kita tidak boleh terbawa emosi. Dan ketika kita sudah terbawa emosi, yang pastinya kita akan balas. Nah, dan juga ketika kita dibully, kita harus terlihat tenang. Karena ketika kita terlihat tenang, maka orang yang membuli itu dia akan malu sendiri karena tidak ada menanggapi ketika dia bully. Nah, kalau kita sudah lemah duluan atau kita sudah dengar dia omong kita langsung menangis duluan, oh jangan harap sudah itu akan terus dia akan bully terus sampai dia puas. Nah, yang ketiga itu lakukan perlawanan. Nah, yang ini adik-adik melakukan perlawanan bukan langsung tinju seperti Chris John, tetapi lakukan perlawanan ini contohnya ketika seseorang membuli kita begitu, kita harus ketika sudah terlalu kelewatan dia punya omong atau apa yang dia cerita bulian kita itu, kita harus melakukan perlawanan bahwa kita juga harus omong apa yang kita ada pendapatnya kita kayak gitu, kita harus omong, kita jangan diam saja kayak gitu. Nah, yang ketiga itu jika ada teman yang korban bullying, tolonglah dan laporkan pada pihak yang berwajib. Yang keempat ini teman-teman, maksudnya jika ada teman-teman kita yang dibully begitu, kita tidak boleh diam saja. Kita harus menolong, atau ketika kita berada di bangku sekolah, kita harus melaporkan kepada guru atau orang-orang yang lebih tua begitu. Nah, itu adalah cara-cara untuk menghadapi bullying. Nah, ini adik-adik, ketika kita dibully,
kita harus melakukan cara-cara ini supaya kita tidak menjadi korban bullying. Nah, demikian ini materi dari saya. Shalom. Kembalikan kepada MC. Shalom. Masih semangat? Ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar banyak tentang bullying dan sekarang kita akan berefleksi. Mungkin dalam perjalanan hidup kita selama ini, mungkin kita sudah jadi korban bulian dan bahkan kita juga sudah menjadi pelaku bulian. Dan dalam refleksi kita di sini akan dibawakan dalam puisi yang akan dibawa oleh Kakak Nike. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bahwa perilaku bullying ini sangat menyakitkan hati teman kita. Oleh karena itu, saya minta untuk kita semua kita ada dalam refleksi. Suara hati korban bullying. Kau yang selalu tersipu manis, kau yang selalu mengajak, kau yang selalu menekanku, dengan kata yang kau ucapkan itu. Kau yang memberiku pandangan sebelah mata, bahkan mengejekku, bahkan cipiran yang kau anggap bercanda. Kali ini aku mau bertanya, pernahkah sadarkah kamu aku yang kau perlakukan dengan kata bercanda itu sungguh kejam perbuatanmu pada diriku. Setiap kata yang kau ucapkan itu dengan bekas yang tak terlihat namun terasa. Setiap pertama bekasmu sangat menusuk dada. Di mana hati nuranimu?
sadarkah kamu bahwa aku dan kamu itu sama? Tuhan menciptakan kita itu sama. Kita tidak berbeda. Tuhan menciptakan aku dan kamu untuk saling mengasihi, bukan membenci. Sama-sama. Ya, adik-adik, tadi kita sudah merefleksikan bagaimana perjalanan hidup kita, dan dari puisi tadi menggambarkan tentang suara hati si korban. Dan puisi itu juga mengajarkan kita bahwa apa yang kita anggap biasa saja, bahkan kita bilang itu cuma candaan, namun itu menjadi luka yang sangat besar bagi orang lain. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita menjadi remaja dan pemuda-pemudi Kristen yang anti bullying dan bisa menjadi pembela saat orang lain dibully, seperti dalam nats Alkitab kita, yaitu dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 20, bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama kita. Karena bagaimana bisa kita mengasihi Allah yang tak terlihat jika kita tidak mengasihi sesama kita yang kita lihat. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Kakak Rinda. Jadi baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita pada saat ini, mari kita sambut dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah menjaga kami dari awal kelas kami hingga pada akhirnya, ya Bapak. Ya Bapak, semoga dengan apa yang kami belajar, apa yang kami dengarkan pada sore hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman yang sudah hadir pada sore saat ini dalam mengikuti kelas katekisasi. Mari Tuhan selalu memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan setiap mereka menjalankan pendidikan mereka, biar Tuhan selalu ada di sisi mereka, ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini juga kami mau berdoa buat IKS Doahu. Mari Tuhan memberkati setiap pelayan kerja yang terlibat di dalamnya. Semoga dengan apa yang mereka rencanakan dan yang mereka ingin lakukan, boleh mereka lakukan dengan turut dan kehendak-Mu, ya Bapak. Ya Bapak, pada sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Engkau selalu menjaga kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan yang baik-baik saja, ya Bapak. Ya Bapak, hanya ini doa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita akan menyanyi lagi satu lagu yang berjudul seperti roti. Kau temanku, ku temanmu. Jadi karena lagu ini ada gerakan, saya minta teman-teman semua untuk berdiri. Dan saya harap teman-teman dari STT untuk ke depan.
lalu stop bullying. Ya semangat lagi teman-teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, teman-teman, demikian kelas kita pada hari ini. Shalom dan selamat sore untuk kita semua.